Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak boleh berhenti dari lisan insan yang dhaif untuk selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan sore yang penuh barakah ini kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa dirahmati Allah, semua kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tangguh, manusia yang kuat adalah manusia yang mampu bertahan terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita kuat, supaya kita tangguh dan bertahan dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini akan kita bahas bersama seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Syarifah Ajizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini pula kami temani oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Perempuan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kalimantan Barat. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Serba putih hari ini Bu ya. Terbayang mungkin ibu ketika tawaf di depan Ka'bah pakaian serba putih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita mampu bertahan dengan ujian yang telah diberikan, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Perempuan IPHI Kalimantan Barat. Silakan ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah, 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 bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna
Ya Allah, Ya Alamu, Ya Qadir. Ya Allah, Ya Wahhabu, Ya Majid. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ibu. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Perempuan IPHI Kalimantan Barat. Mudah-mudahan menenangkan hati kita semua, dan kita berharap yaumil qiyamah nanti kita senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, salah Ustaz. Siap. Ustazah, tadi sudah saya sampaikan bahwa semua kita termasuk orang-orang yang beriman, dan jangan pernah mengaku orang beriman kalau belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan masalah diuji atau tidak diuji oleh Allah, tapi bagaimana kita harus bertahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Apa tipsnya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ay liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa ikhlasa. Nusalli wa nusallimu ala habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sampaikan salawat kepada baginda Rasulullah. Tadi sudah dikumandangkan, mudah-mudahan syafaat beliau tetap tercurahkan kepada kita semua sampai nanti di akhir zaman, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehat baik semuanya? Alhamdulillah. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang saya muliakan, yang saya banggakan, ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ujian adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada seorang manusia yang bisa mangkir, yang bisa mengelak dari ujian. Karena itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebagai orang beriman, hidup ini adalah panggung ujian. Nah, kalau kata penyanyi, panggung sandiwara ya. Tapi bagi orang beriman, hidup kita ini Bu, adalah panggung ujian. Bahkan seorang janin atau seorang bayi yang belum terlahir,
calon bayi pun sudah diuji oleh Allah atas lingkungan yang dia alami. Bagaimana ibunya kemudian menjaganya, bagaimana ibunya kemudian bersikap dengannya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kita ketika sudah keluar dari rahim, diberikan akal, pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surah ini sangat familiar, insyaallah ibu-ibu hafal surah ini, surah Al-Muluk, yang menyatakan bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan. Kita ini dihidupkan oleh Allah untuk diuji oleh Allah. Quran surah Al-Muluk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya membuka beberapa penjelasan ahli tafsir tentang ayat ini, Bu. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah ketika dunia ini diciptakan untuk pengujian kita manusia? Para ahli mufassirin menjelaskan, ibu-ibu yang saya banggakan, Allah menciptakan mati dan hidup. Dalam ayat ini Allah hendak mendulukan hidup baru mati. Mati dulu. Tapi Allah menciptakan kematian, lalu kehidupan dengan bertujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam bahasa Arab, ujian itu artinya seleksi, Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu, ikhtibar. Jadi ketika Allah menciptakan kematian, lalu menghidupkan kita, maka kita ini diseleksi siapa yang paling tinggi levelnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menambahkan ayyukum ahsanu amala. Orang yang diuji itu akan nampak. Ada dua hal yang ingin Allah lihat hasil seleksi ujiannya. Yang pertama, naik tingkat derajatnya, atau bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua poin yang harus kita bertahan dalam sebuah ujian. Apakah ujian itu meningkatkan kita pada level yang lebih baik secara kualitas amal, dan apakah kualitas ikhlas kita lebih baik dari sebelumnya? Kalau masalah amal ini insya Allah, tapi untuk ikhlas ini perlu ditempa, perlu diuji, ya Bu, perlu diseleksi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Perempuan ini mengidap penyakit sakit kepala yang luar biasa. Di usia muda sampai di usia tua. Sampai saatnya hampir putus asa. Lalu dia memanggil para sahabat, menyampaikan keinginannya ingin bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipertemukan kepada Rasul, Rasul bertanya, wahai wanita imra'atus sauda, wahai wanita yang berkulit gelap, apa yang ingin kau minta dariku? Ya Rasulullah, inni usari'. Ya Rasul, saya sakit kepala yang luar biasa. Apabila datang sakitku, kata wanita tersebut, Bu, itu berguling-guling. Saking sakitnya. Saking sakitnya, berpuluh tahun menahannya.
Lalu apa yang kau inginkan dariku ya wanita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakasyaf, apakah kau ingin aku bukakan, aku sembuhkan, aku doakan kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan oleh Allah? Rasulullah menawarkan. In syi'ti sabarti walakil jannah, kata Nabi. Nah ini Bu, Rasulullah kemudian memberikan tawaran, wahai wanita, kalau kamu sabar, maka engkau akan diberikan surga. Tapi kalau kau ingin, aku bisa doakan kepada Allah, kau sembuh sekarang juga. Jadi ada dua pilihan. Jadi hari ini kalau kita bertemu Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, kira-kira pilihan ibu yang mana, Bu? Sembuh kali Bu ya, Bu, ya? tidak sakit lagi. Ketika Rasulullah menawarkan dua opsi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai perempuan yang sedang menderita sakit yang luar biasa, kalau engkau sabar, walakil jannah, kau akan memperoleh surga. Kalau orang yang tidak kuat imannya, dia pilih yang kedua. Makanya di ayat tadi didahulukan khalaqal mauta. Kalau urusan ujian selalu digandingkan dengan alam kematian. Karena orang yang bertahan dengan ujian, orang yang sabar dengan ujian, orang yang ridho yang terakhir ini berat, maka balasannya tidak lain hanya syurga. Kapan kita dapatkan itu? Di alam setelah kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lalu apa yang dipilih oleh wanita tadi? Ya Rasulullah, ini saya memilih sabartu, saya memilih untuk sabar, dan doakan saya semoga saya kuat menjalani penyakit dalam ujian, dalam penyakit yang saya derita. Luar biasa. Memilih untuk memohon kepada Rasulullah bertahan, agar bisa sabar terhadap ujian itu, bukan memilih untuk disembuhkan, untuk didoakan oleh Rasulullah untuk sembuh penyakitnya supaya tidak menderita lagi. Nanti kita lanjutkan saja. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ibu, kita lanjutkan bahwa seorang perempuan yang menghadap Rasulullah kena ujian yang luar biasa, rasa sakit di kepalanya, tapi dua opsi yang ditawarkan oleh Rasulullah, beliau memilih untuk bersabar karena jaminan adalah surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Ustazah, kata sabar ini mudah untuk kita ucapkan. Ketika saudara kita, sahabat kita, teman kita mendapatkan musibah, kita mudah untuk mengucapkan sabar, sabar. Tetapi ketika musibah itu, ujian itu datang kepada kita, sanggupkah kita untuk bersabar? Nah, ini mungkin Ustazah dari wajahnya termasuk orang yang sabar. Hah? Gimana? Luar biasa, ibu-ibu memang ibu-ibu yang sabar. Oh, iya. Nah, tapi bagaimana kesabaran itu bisa tertanam dalam diri kita ketika ujian itu datang? Tapi kalau ujian itu datang berupa kenikmatan, sabar Bu ya. Tapi ketika ujian itu yang tidak mengenakkan, bagaimana supaya tumbuh dalam diri kita sikap atau sifat sabar ini? Silakan Ustazah. Tidaklah orang yang bisa bertahan dengan ujian kecuali orang beriman. Ajaban lil mu'min. Sungguh takjub sifat orang yang beriman apabila dia diuji dengan nikmat. Nah, jadi ujian bukan hanya yang susah-susah. Justru yang sulit itu apabila diuji dengan nikmat. Wa syakar, dia bersyukur. Wa kana khairullah, dan dia menganggap ujian itu baik untuknya. Dan apabila dia diuji dengan keburukan, nah ini keburukan,
biasa keburukan ya. Padahal ujian itu ada berbentuk nikmat, ada berbentuk tidak nyaman. Cobaan, ujian, ketidakenakan. Diuji dengan nikmat, kita bersyukur, bisa bertahan, tidak sombong, ingat Allah, ingat sesama. Diuji dengan kejelekan, keburukan, ketidaknyamanan, kita bersabar. Ini orang beriman. Dua itu konsepnya. Lalu di hadis yang lain Rasulullah menjawab, apabila Allah menyukai satu kaum, idza ahabba qauman. Jadi apabila ada orang, ada rumah tangga, ada kelompok, ada suatu sistem organisasi dan sebagainya, Bu. Kelompok ini kaum ibtalahum, diuji oleh Allah, itu pertanda Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Apabila dia terjadi kepada orang yang beriman, insya Allah kita beriman ya Bu. Apabila itu terjadi pada kita orang beriman, pribadi, rumah tangga, lingkungan, masyarakat, negara dan lain sebagainya, maka ujian itu untuk menaikkan level derajatnya di sisi Allah. Jadi syarat pertama yang harus ditanamkan adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon. Makanya bukan hanya kita bersabar secara fisik, Bu. Diam, ya Bu. Diam, tidak ngomong, nampaknya sabar. Tetap dalam hati sana. Dalam hati tidak menerima belum. Barang siapa yang diuji oleh Allah, itu tadi bisa kenikmatan, bisa keburukan, lalu dia ridho, kata Rasul, dia ridho, falahur ridho, dia akan mendapatkan ridho Allah. Masya Allah, subhanallah. Kuncinya ridho, husnuzon ridho. Ini mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipertahankan dan diwujudkan, diimplementasikan. Faman sakhita, tapi kalau dia menggerutu, Bu, ngopo Allah nih nguji-nguji terus ya Bu, ndak habis-habisnya ujian rumah tangga, habis ini begini, menggerutu, apalagi sampai marah kepada Allah, na'udzubillah min zalik. Faman sakhita, sampai dia marah, dia murka, tidak terima, falahus sakhtu, maka murka Allah akan disampaikan kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka survive-nya, kekuatan orang beriman bukan hanya secara fisik, dia diam, dia menerima, nampak, tetapi yang lebih utama itu adalah di dalam sini. Ridho hatinya. Ikhlas. Makanya di ayat tadi, Quran surah Al-Muluk ayat keberapa Bu? Kedua. Ayyukum ahsanu amala. Yang akan dilihat dari seleksi orang-orang yang diuji oleh Allah ada dua. Naik level amalnya, amal solehnya naik. Orang belum naik haji, Pak Dul, alhamdulillah dipanggil oleh Allah naik haji. Ketika dia pulang itu akan teruji, betul nggak Bu? Teruji. Beda ketika dia bersikap sebelum haji. Mungkin paling tidak dia dipanggil Mak Haja, Pak Haji, itu ujian apapun. Tetapi kata Allah, yang ujian berat yang akan nampak oleh Allah bagaimana keikhlasan. Wa ayyukum ahsanu ikhlasan. Makanya derajat orang yang tinggi setelah takwa, setelah ihsan itu adalah ikhlas. Tidaklah orang itu ikhlas Bu, kecuali berulang-ulang Allah uji. Betul enggak Bu? Tidak mudah untuk menjadi orang yang ikhlas. Ditempa. Ikhlas itu bersih artinya Bu. Ikhlas itu artinya murni. Seperti bening begini. Ini artinya ikhlas, khalas. Maka orang yang sering diuji, berterima kasihlah kepada Allah sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah.
menaikkan level kita, derajat kita, keikhlasan kita lebih baik. Luar biasa. Berat, tapi Berat. kalau sanggup Masya menjalaninya, Allah. melakukannya, Iya. balasannya juga luar biasa. Luar dari Allah biasa. Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Baik Ibu, saya yakin semua kita pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iya. sadar atau tidak sadar. Nah, Iya. kadang kita tak sadar ya tuh. Tak sadar bahwa ini adalah ujian. Nah, silakan Ibu, ada pertanyaan yang disampaikan untuk Ustazah, hal-hal yang pernah Ibu alami ataupun apapun yang pernah Ibu rasakan mengenai ujian ini. Silakan Ibu. Yang pertama siapa? Ya. Silakan Ibu. Mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Linawati. Iya. Yang ingin saya tanyakan sebagai seorang yang beriman, bagaimana kita menjalani hidup apabila mendapat ujian dari Allah, Iya. supaya tidak berputus asa, Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah langsung Ya. ditanggapi. Jawabannya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 157. Tadi di mukadimah saya bacakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang diuji itu Bu, bukan hanya bentuknya yang tidak nyaman. Ketika ibu mendapatkan nikmat yang besar, boleh katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena harta, jabatan, ya, rumah tangga, kenikmatan yang Allah titipkan, amanahkan itu adalah justru ujian nikmat sering membuat orang lalai. Maka katakan inna lillahi, bukan hanya untuk mendengar orang meninggal, Iya. tapi ketika diuji bukan hanya yang buruk-buruk, dan itu pertanda tawakal kita kepada Allah. Inna lillah, kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi yang pertama ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Bu, kalau kita berada di titik mungkin terendah, down, maka kita boleh berbagi kepada orang yang boleh kita percaya. Sebagaimana sebelum ayat ini dijelaskan, Allah menguji manusia dengan beberapa hal. Wa basyiris sabirin. Ingat, berikan kabar gembira. Sapa dia, kuatkan dia, tenangkan dia. Jadi tidak boleh kita egois. Ada orang meninggal, ya Bu, yang ditinggal misalnya keluarganya, yang memang dalam posisi butuh teman, butuh penguatan, maka kita adalah orang yang perlu peduli untuk menguatkan tentang kesabaran. Maka kalau melayat orang meninggal, jangan lama-lama, ya Bu. Yang penting itu adalah punya fungsi yang sangat berpengaruh, berefek, menguatkan dia bersabar. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat down. Kemudian yang ketiga, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi yang pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Ustazah itu hanya kalimat, iya, hanya kalimat, tapi punya makna, punya kekuatan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita sedang diuji oleh Allah, berdoa Bu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala, berikan saya kebaikan dari ujian yang sedang saya hadapi, wa khlufli khairan minha, dan
berikan kebaikan atas musibah yang sedang saya jalani. Bahasa Indonesia saja, enggak apa-apa, enggak usah bahasa Arab. Iya. Diawali pasrah, diakhiri dengan pasrah kepada Allah. Ini tidak mudah, ingin penguatan terus. Makanya struggle untuk kita kuat itu, kita minta diuji saja, Bu. Minta diuji sama Allah. Kalau misalnya ibadah kita kurang khusyuk, berarti kita belum kuat melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat ada ujian, dalam ibadah haji ada ujian, dalam ibu bersedekah ada ujian. Semua itu penuh dengan ujian. Saya rasa itu, Pak. Luar biasa. Analoginya itu saja ya, anak-anak kita yang sering menghadapi ujian di sekolah. Iya, betul. Dia lulus, naik tingkatnya. Naik tingkat. Begitu juga seterusnya. Dan kalau dia sering menghadapi ujian, nanti ketika ujian apapun sudah terbiasa dengan menjawab soal-soal ujian. Itu analogi, tapi ujian Allah tentu lebih indah dari ujian yang diberikan oleh manusia. Lebih beragam. Silakan Ibu, ada lagi kasih, Bu. pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Hamsiah. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ustazah, apakah doa serta ucapan apa yang kita ucapkan ketika sering mendapat ditimpa ujian? Mohon penjelasan Ibu Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang diucapkan atau doa apa yang kita sampaikan kepada Allah ketika kita menghadapi atau mendapatkan ujian? Silakan Ustaz. Tadi dua yang pertama sudah saya sampaikan. Ketika mendengar atau kita yang mendapatkan ujian, baik itu buruk maupun baik. Nah, ini baik ini, jangan lupa baik. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ya Allah, berikan pahala, berikan kebaikan dari ujian yang sedang saya jalankan. Ada bahasa Arabnya, Bu, bahasa Indonesia pun boleh juga. Karena itu adalah doa dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menasihatkan tidaklah boleh ada seorang Muslim yang dalam keadaan yang down, yang sangat terpuruk, dikarenakan diuji oleh Allah dia minta mati. La yatamanna yanna ahadakumul maut. Nah, ini nasihat ini. Ini nasihat tidak boleh putus asa. Mohon maaf misalnya ya Bu, sakitnya sudah lama, tidak tahan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Ya Rabbal. La yatamanna yanna ahadakumul maut, kata Rasul. Diwanti-wanti, diingatkan oleh Nabi, jangan sesekali orang beriman meminta mati ketika ditimpa musibah. Nanti kita lanjutkan Ustaz. Mengapa tidak boleh minta mati karena ujiannya begitu berat itu. Ibu-ibu tetap sedia, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustazah, kita lanjutkan bahwa ketika orang timpa musibah, kata Nabi yang sampaikan Ustazah tadi, tidak boleh berdoa untuk cepat mati. Padahal kita sering mendengar, Bu, ya Allah tak sanggup dah mati lah kalau gini. Atau ketika suami atau istri meninggal, ya Allah ngapalah dia lo mati, bagus aku dulu yang mati. Bagaimana Ustaz? Silakan lanjut. Masya Allah, ini artinya sampai kondisi yang pun kita tidak mampu, kita tidak boleh mendahulukan takdir. Karena mati ajal itu adalah haknya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang dalam titik yang betul-betul perlu penguatan, maka dia boleh berdoa dengan mengatakan Allahumma
in kanatil hayatu khairal li fa ahyini. Agak panjang ya Bu, saya terjemahkan. Ya Allah, apabila hidup untukku adalah lebih baik, maka panjangkan usiaku. Hidupkan lagi, kembalikan maksudnya supaya disembuhkan. Wa in kanatil wafatu khairan, tapi kalau wafat itu adalah lebih baik untukku, maka tawaffani, wafatkan saya. Yang itu boleh. Artinya kita tidak mendahulukan takdir kehendak Allah, tapi minta kebaikan. Jika hidup ini baik, maka Allah lah berhak untuk memanjangkan usia. Tapi jika lebih baik saya meninggal, saya wafat menurut kehendak Allah, maka wafatkan saya. Beda-beda tipis enggak? Jauh bedanya, karena kita dari ucapannya tidak mendahului takdir Allah. Tidak boleh mendahulukan. Maka kalau mendengar bahasa-bahasa ini mengerikan kalau mendahulukan takdir Allah, Bu. Ya, kalaupun misalnya dalam keadaan yang betul-betul butuh penguatan, maka cari bahasa-bahasa yang tidak memangkas, tidak mendahulukan, tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Ya. Baik, Ibu sudah dijawab oleh Ustazah. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Masih ada Ibu? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hermayana. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Siap. Bagaimana kita mengelola rasa sabar dalam menghadapi ujian? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting nih, mengelola rasa sabar dalam sikap sabar dalam diri kita. Silakan Ustazah. Memang kuncinya kalau kita diuji adalah sabar. Tapi batas sabar itu macam-macam, ya Bu. Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Oh, benar itu. Apakah ada batas? Kan tidak sabar itu kan? Yang kita harus tahu bahwasanya Allah menguji manusia, orang beriman sesuai dengan level tingkatan kemampuan. Itu harus kita yakini dulu. Ada 3 level kemampuan manusia. Yang pertama level orang yang taat kepada Allah. Apabila dia diuji, maka menaikkan derajatnya. Para nabi itu kurangnya apa? Sabar, ya Bu, saleh, taat, berjuang, berjihad. Kenapa diuji? Anaknya yang durhaka, Nabi Nuh. Diuji misalnya suaminya, istrinya, kaumnya. Kenapa? Untuk menaikkan level derajatnya menjadi lebih baik. Tancapkan husnuzon, saya orang beriman, husnuzon kepada Allah. Allah ingin menaikkan derajat saya menjadi derajat yang lebih baik. Level yang kedua, apabila Allah menguji kepada orang yang suka berbuat lalai, berbuat dosa. Kira-kira kita masuk yang mana ini Pak Dur? Ini yang disebut dengan musibah. Kalau yang pertama disebut dengan ibtila, ujian kepada orang yang taat. Mohon maaf misalnya di level para ulama, orang yang taat. Tapi agak turun levelnya orang yang dia mungkin melakukan kebaikan tapi lalai, sering lalai. Maka ini berfungsi untuk menghapus keburukannya, menghilangkan kesalahannya, mengosongkan beban dalam hatinya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan momen supaya dosa itu dihapus oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita harus husnuzon dan berterima kasih. Kalau kita sering menjadi tempat
di mana Allah suka menguji kita, Bu. Ya. Yang penting tadi sabar dan bertahan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya. Rumah tangga banyak sekali ujiannya, Bu. Masya Allah. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya, ya Bu. Nggak anak cucu, nggak cucu pekerjaan dan lain sebagainya. Semuanya itu salah satunya adalah menaikkan derajat kita dan menghapus dosa. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, adalah yang disebut dengan azabun. Ujian, tapi ini kepada orang yang ingkar. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga, maka itu adalah sanksi berat yang terjadi kepada kaum-kaum dulu. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, itu bukan lagi ujian, bukan lagi musibah, tapi azab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sudah vonis, yang ingkar dan bukan diuji tapi diazab oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, Ustaz. Saya rasa itu, Bu. Ya. Masih ada satu orang lagi kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah adalah apa yang semestinya kita lakukan apabila ada seseorang, teman ataupun keluarga yang dalam keadaan down atau mempunyai masalah, dia mencurahkan isi hati dengan kita, kemudian minta penguatan kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Demikian, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi, Ustazah. Ini yang lagi viral nih, bestie ya, teman baik. Ya, teman baik. Apabila ada seseorang yang datang, maka kita punya kewajiban untuk wabasyiris sabirin, memberikan penguatan, tetapi pada batas-batas yang aman, tidak membawa fitnah, tidak memunculkan fitnah, tidak mengadu domba yang membuat si korban menjadi frustasi. Maka yang dimaksud dengan wabasyiris sabirin adalah sebatas kebutuhan yang dia perlukan. Makanya kalau kita datang, ada panggilan, Ibu tolong ke rumah, saya perlu penguatan, saya tidak mampu, diuji, begini. Ibu wajib datang. Ibu wajib memberikan penguatan kepada kawan, kepada tetangga, kepada keluarga. Tetapi jangan kita yang banyak ngomong. Biar dia curhat. Jangan banyak menginterogasi. Macam mana ceritanya? Nah, kan gitu. Apalagi itulah kau. Menyalahkan, ya enggak, Bu? Makin parah ya. Nah, itu. Makanya menceritakan, memutuskan, mencari orang yang tepat itu penting. Karena ibaratnya adalah kita mencurahkan, ya, perihal yang paling kita takutkan terjadi kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan, minimal menguatkan. Jadi misi yang kita emban, yang Allah mintakan wabasyiris sabirin. Basyir itu membawa kabar baik, Bu. Kita datang itu menggembirakan, bukan menyalahkan, ya enggak, Bu? Atau membuat dia tambah down. Yang tadinya enggak tahu, kita cari tahu semuanya. Nah, bukan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah berpijak di tempat yang sifatnya adalah moderat, netral. Tidak pro, tidak kontra, tetapi menguatkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita, amal jariah kita. Karena kita menguatkan orang yang lemah, insya Allah Allah juga menguatkan
Nah, Iya, selesai luar itu, Pak. biasa Ustaz. Waktu kita 1 menit lagi Ustaz. 1 menit, Silakan Masya kalau Allah. ada pesan untuk jamaah kita, untuk Iya. pemirsa kita di rumah. Wanita itu salah satu kaum yang diberikan pesan nasihat oleh Nabi untuk diperlakukan baik. Istausu bin nisa'i khaira. Jadi tidak ada pesan untuk laki-laki Pak dulu. Perempuan ya. Minta maaf, Saya perempuan. dengar saja. Karena perempuan mengemban amanah yang luar biasa, menguras emosi, mengemban khidmah pelayanan, apalagi kalau dia punya multi peran dalam masyarakat. Dia harus bekerja ya Bu, dia harus melayan rumah tangganya, maka perempuan diberikan ruang khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan baik. Oleh karena itu kaitan dengan tema kita bahwasanya wahai para wanita muslimah, ibu-ibu soleha, bunda-bunda soleha, mari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita diperlakukan baik, kita salurkan memperlakukan orang lain juga dengan cara yang baik, luar anak, biasa. cucu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Barakallah. Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Terima kasih juga. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa melatih kita untuk bertahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'al